Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ayahanda kita yaitu Haji Bahrudin Saleh SH selaku ketua panitia, ketua rukun kematian, ketua langgar, ketua masjid, ketua RT, habis di Ramosidin. Cuman ketua panitia akhirat belum lagi lah, belum. Doakan Sidin mudahan sehat panjang umur. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Kapuas atau yang mewakili Bapak Kapolsek juga, maaf Pak nggak bisa sebut nama satu-satu karena Bapak waktu tasmiyah kemarin nggak ngundang saya, jadi saya tak bisa sebut nama satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Rawdah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surga yang ada di dunia, yang Nabi berpesan, idza marartum birriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat satu taman daripada taman surga, maka mampir walaupun sebentar. Kata Rasul, kata sahabat, apa taman surga di dunia ya Rasul? Ialah majalisul dzikir, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, apalagi majlis maulidir Rasul. Inilah taman surga yang ada di dunia. Dengan harapan, dengan sebab kita katujutulak di taman surga di dunia, satu tindik, satu tanda dan satu alamat, satu saat kita pun kena berkumpul di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun teruskan, kada ingat kena jadi masalah yang ulun hormati mantan pacar ulun yang ada di hadapan bahan piane, masya Allah. Sekian lama ulun ini kada berjumpa 14 hari, alhamdulillah Pak, malam ini ulun sedang berjumpa gitu. Jadi makanya ayahanda wajah ini pinang sigar gitu. Amun semalam kan pinang karing gitu. Alhamdulillah Sidin selalu setia menemani gitu. Nah, cuman kayaknya pertemuan kami ini singkat. Kenapa? Karena esok jam 1 siang ulun sudah terbang ke Samarinda. Jadi kami maka berpisah lagi dengan sang bidadari surga. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kira-kira kalau ulun bahasa Banjar paham Pak? Yang benar paham Bu? Karena kan sebagian kan ada orang Jawa lah, tapi orang Jawa sudah lama di Kapuas sudah bisa bahasa Banjar le. Karena bahasanya uyuh. Kadang-kadang bahasanya kalau kadang ngerti ya susah Pak. Kalau arti susah itu ya uyuh Pak. Kalau nggak tahu uyuh ya susah tadi Pak. Jangan jadi orang Banjar lah. Orang Banjar berjualan bebek Pak, yang beli orang Jawa. Kata orang Jawa, Pak, iki lanang apa wedok? Maksudnya bebek ini perempuan atau laki-laki? Ujar orang Banjar, bisa ibu kunyong, cuma ada laju punya sini. Itu kan bahasa, kalau kada paham gitu. Jadi hari ini Bu, kita bercampur-campur aja lah bahasa kan. Alhamdulillah, ulun sangat terharu apa yang disampaikan oleh Bapak Yanda Bahrudin, bahwa yang hadir ini adalah sebarataan sebahagian, yaitu pensiunan polisi yang alhamdulillah, tentara yang alhamdulillah ulun lihat umur sudah menginjak kepala 5 apalah lebih lah ya. Itulah karena inilah dunia Pak. Dunia ini memang dikatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu menipu sebenarnya, menipu Pak. Kita ini sebenarnya sedang tertipu oleh dunia. Nah sekarang kita umur sudah 50, 60, 70, saatnya lah kalau lagi muda kayak ulun nih, kadang separuh 50% dunia, 50% akhirat. Tapi kalau sudah umur 50, 60 tuh buai, amun kawa dunia tuh 30% aja lagi. Kalau bisa 70%-nya akhirat.
akhirat. Kenapa? Karena ajar Nabi, umatku itu kada jauh umurnya, antar berkisar 63 tahun aja. Jadi Pak ayah menpian yang wayah ini sudah 60, berarti tinggal 3 tahun. Atau umur yang saat ini 62 9 bulan. Sisa berapa? 3 bulan aja lagi. Artinya jangan mengejar berhemat, mengejar dunia Pak. Kita ini sudah senja, kita ini sudah hampir malam. Kalau masih muda kayak ulun ya masih semangatnya lah Pak Marudin lah. Tapi jangan pede juga. Karena mati itu tidak disyaratkan harus tua, mati tidak disyaratkan harus sakit, kematian tidak disyaratkan harus kecelakaan. Kalau sudah sampai saatnya, tidak akan bisa kita majukan dan tidak bisa kita mundurkan. Jadi intinya bersiaplah kita kapan saja dijemput dengan banyak-banyak membawa bekal akhirat, banyak-banyak beramal soleh. Jadi itu memang dunia ini biasa aja lah. Dunia ini dari dulu sampai sekarang begini-begini aja boy. Ya kita kan sudah paham nih. Nih kita nih nah, umur sudah 60. Dulu kita lahir alhamdulillah. Kemudian tidak lama kita besar tumbuh dewasa. Alhamdulillah umur 20 25. Ganteng luar biasa. Sidin nih gin lah. Ayah anda di Barudin nih. Kalau umur 25 apalah, ayah Sahrukan doang. Ya kan? Nah, karena memang itu dunia. Tapi apakah bertahan kegantengan itu? Kada kayak Buhan Bian nih Pak. Dulu Masya Allah kayak Sahrukan dulu 30 tahun yang lalu. Wajah ini ya kayak ini Pak potongannya kan gitu. Ibu-ibu nih dulu cantik-cantik kayak Ayu Ting Ting dulu. Sekarang ceramin surang. Dunia itu kan memang berubah-ubah, ya kan? Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Jangan tertipu kita dengan dunia. Jadi kita berkumpul hari ini semata-mata untuk kembali kepada Allah, mengenang daripada kelahiran Nabi Muhammad dan mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang kayak ini, Pak, kada semua orang pun yang hakun duduk nang kayak ini nih. Dengar ceramah tuh pian uyuh sebenarnya. Kenapa? Karena iblis memang ada ketujuh dengan kayak ini. Ya, iblis tuh pian kada senang melihat orang yang duduk-duduk di majelis ini, kaling kada senang. Makanya macam-macam Bu Ai cara iblis menggoda orang yang hadir di ceramah tuh pian. Ada yang digodanya Pak Ai dengan galapung. Galapung tuh tahu lah, tepung tuh dihamburkannya dengan orang dengar ceramah, jadi matanya timbul mengantuk ya. Jadi ada sebagian orang dengar ceramah, baru guru tuh assalamualaikum, mata sudah habang. Bapak dengan kawan sebelah, kenapa lah Ustadz tuh dua perlihatku ya Sidin mulai mengantuk. Ya. Ada juga yang tahan melihat. Ini ada pulang iblis tuh gunanya apa alatnya dicucukinya dengan jarum pinggang tuh ya. Ya satu tumat batis tubuh hunjur, satu tumat berdiri, satu tumat itu boleh. Karena iblis memang kada ketujuh dengan acara-acara nangga ini. Tapi alhamdulillah hadirnya kita di tempat ini kehendak Allah, insya Allah bukan dikumpulkan pada pagi hari ini, tapi dikumpulkan kena di surga bersama Nabi Muhammad. Kita paham dan sadar lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir Nabi kita Muhammad di kota Mekah yang menggemparkan kota Mekah. Bukan kota Mekah saja yang gempar, seluruh dunia gempar dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, seluruh alam bergembira, cahayanya menembus ke negeri Syam. Luar biasa kelahiran Nabi Muhammad. Tidak ada satupun manusia yang lahir seperti lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang luar biasa. Seorang manusia memang disebut manusia. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, Pak, tapi tidak seperti manusia. Kada sama dengan kita. Lahirnya kada sama, bentuk tubuh kada sama, kemuliaan Pak kada sama. Kada sama. Nabi kita Muhammad Pak makan, kita pun makan, tapi samakah makan Nabi? Kada sama. Walaupun beda sedikit aja. Kita kan kalau Nabi kan makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi tidur, kita tidur. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Ya sedikit aja bedanya tuh Pak. Ya kan? Nabi keringat, kita pun berkeringat. Keringat Nabi harum, keringat kita boma sampai. Bini biar bungas lah menyebab paluhan cium jaga tiak boma sam. Nabi
Nabi, Nabi harum. Kita berudah, Nabi beludah. Sama kan ludah Nabi dan ludah kita? Ada sama. Ludah Nabi membawa obat, ludah kita membawa bala. Kalau kada percaya bulik nih ludahi bagi batis kawan. Apalagi teludahi batis Kapolres, makinnya menjadi bala tuh Pak. Kan tidak sama. Salah Nabi Muhammad. Sekarang kita ringkas saja Bapak Rudin lah hari ini. Ceramah nih Pak, mau lama mau sebentar, amplopnya kayak itu aja kan ya. Lagian amplop orang ceramah itu sudah dilem. Kalau belum belem kan enak Pak, ya kan? Kalau agak lama kan ditambah, kalau sedikit kan dikurang. Kalau ini sudah belem. Iyalah Pak Barudin. Ada Pak, saya tuh ceramah tuh nggak mengharap amplop, bener. Isinya kan itu. Itu bukan pian yang nyambat. Bukan mengharap isinya. Cuma kita nih dakwah nih gitu Pak, dibari orang, alhamdulillah. Kada dibari hadangi, ya itu. Ya kalah, ada apa-apa. Kisah Tuan Guru, Guru Barudin, Tuan Guru diundang orang berbagi payah Pak kepada sembahyang, Allahu Akbar. Jadi imam, mayat ini bergerak. Makmum habis bulikan, buka. Imam nih sampai terpalu kada mau buka. Han, saking dahsyatnya Ustadz itu luar biasa Pak. Yang lain buka, si Idin kada. Nah, takuni orang, apa guru yang menyebabkan pian itu kada buka? Jasidin, aku nak buka tapi amplopnya belum dijeluk. Jadi aku Jasidin dimakan hantu gitu kada boleh. Jadi amplop itu bisa membuat orang berani biar. Kenapa? Sallallahu Nabi Muhammad. Sekarang apa sih intisari kita ngadakan mulai satu mengetahui kayak apa kemuliaan Nabi Muhammad dan akhlak Nabi Muhammad agar supaya kita ikuti akhlaknya agar supaya hidup itu bahagia. Pak, mulia seseorang itu bukan kecerdasannya yang luar biasa, mulianya seseorang bukan pangkat yang tinggi, tapi kemuliaan seseorang terletak pada akhlaknya. Walaupun ianya tinggi, pangkat tinggi, tapi akhlak tidak ada, nol di sisi manusia, lebih di sisi Allah. Kan di dalam makhluk Allah itu ada sesuatu yang berharga. Kalau sapi Bu, kenapa mahal? Karena sebab apanya? Sebab dagingnya, gemuknya. Jadi kalau manusia, kalau hendak sama sapi, ya silahkan bersaing dengan sapi. Ada kawan. Burung kecil, tapi kenapa bisa mahal? Karena suaranya. Manusia kenapa bisa mulia? Karena akhlaknya. Nabi Muhammad kenapa mulia? Karena akhlak luar biasa, yang bukan sekedar memberikan contoh, tapi menjadi contoh. Saat ini kita memberi contoh penting, tapi lebih penting lagi menjadi contoh. Kalau cuma sekadar memberi contoh, anak kecil bisa tunjuk sana, tunjuk situ, tunjuk sana, tunjuk situ. Tapi mampukah kita langsung menjadi contoh? Bu, pian di dalam rumah tangga ada anak. Anak kalau sekedar pian cuma nyuruh saja, diketawain. Tapi kalau sampean langsung menjadi contoh di hadapan anak, anak tersebut akan membekas di dalam memorinya. Contoh, pian berkata baik di hadapannya. Walaupun anak tadi belum bisa berpandir, tapi apa yang diucapkan oleh orang tuanya akan direkam. Apabila diputarnya, tatkalanya bisa berbicara. Kalau ibu misalnya lagi anak masih halus, buai, pian berpandir macam-macam, apalagi mama mai laki di hadapan anak, menyambat ucapan bungol tambuk, maka anak itu cangang melihat gaya ibunya berbicara. Oh, ujarnya mama nih ketujuh nyambat bungol tambuk, bungol tambuk. Ini rekam terus nih. Pastinya sudah berpandir, buai, mak minta duit terus, bungol tambuk umane ya. Nah, itu jangan salahkan anak karena pian melajarinya, waktunya belum bisa berbicara. Menjadi contoh tuh penting ya. Kita Pak, anak misalnya kita suruh sholat, nak sholat nak, tapi kita misalnya di hadapan TV aja, ajar nak tuh, ayo sembahyang ikan. Abah tuh pang ya anak,
Pian misalnya Bapak Pandir, abah nih tuha nakah, itu salah. Yang tuha itu sebenarnya sembahyang karena bau tanah sudah. Itu kan tidak, itu kan cuma memberi contoh, kadang menjadi contoh. Tapi kalau maghrib abah sudah siap dengan peci, abah sudah siap dengan sorban, walaupun mulut ini tidak menyuruh kepada anak, anak itu merekam. Oh, abahku amunnya sudah maghrib sudah siap. Oh, mamaku kalau maghrib sejadah sudah berhampar. Maka anak itu tatkala dewasa akan ingat daripada apa yang ia lihat sejak kecilnya. Nah, disinilah kita sebagai kepala rumah tangga bukan sekedar memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Nabi Muhammad nyuruh kita sholat, Nabi pertama kali sembahyang. Nabi nyuruh kita puasa, Nabi kita puasa. Nabi menyuruh kita berbuat baik, Nabi dulu yang mencontohkan. Nabi menyuruh kita berakhlak, Nabi dulu berakhlak. Maka ini sinilah pada hari ini, yuk contoh akhlak Nabi Muhammad kalau ingin bahagia. Bu, hidup dalam dunia ini mulun betapa. Yang dicari apa, Bu? Kita hidup dalam dunia dicari apa, Bu? Kebahagiaan, bahagia. Sekarang belum tanya, kebahagiaan letaknya di mana? Kebahagiaan letaknya di hati. Kebahagiaan, mohon maaf Pak, bukan di pangkat. Betul Pak? Tidak banyak orang berpangkat tapi pusing kepalanya dia. Betul kan? Jadi ini jadi itu. Nah, contoh beliau banyak pangkat sidin. Ulun yakin pusing juga sidin. Banyak yang diurus. Tadi acara alhamdulillah harau ada yang mati menghubungi sidin pulang. Ada lawas kena pulang panti asuhan menghubungi sidin pulang. Bukan di situ tetap kebahagiaan. Cuma setidaknya sidin berbuat bermanfaat bagi orang lain. Kebahagiaan bukan di mobil yang mewah. Survei membuktikan. Ulun Pak, dulu belum punya mobil, pengen punya mobil. Ujung ulun nyamannya orang bermobil, bahagianya orang di mobil. Setelah ulun nukar, jadi ulun nyambat bini, kita beli mobil. Serah jadi bini. Pas nukar mobil, bukan yang ulun bayangkan. Kada bahagia ulun Pak. Apalagi setiap tanggal 1 pusing kepala aku membayar kreditan. Pang mun ada job ceramah, mun kreditan. Iya, pusing. Loh, berarti kan kebahagiaan bukan di mobil. Kebahagiaan bukan di rumah yang begitu mewah megah, Bu. Betul, Bu? Nah, banyak orang rumah megah, mewah, tapi di dalamnya kayak neraka. Kenapa? Karena di dalamnya malampir dan gerandong. Nang bini malampir, nang laki gerandong. Nang bini menawak pakai piring, nang laki menawak pakai panci. Maka rumah yang ganal neraka dia. Berarti letak kebahagiaan kalau sudah tahu kebahagiaan itu di hati, maka yang harus dibenahi apa, Pak? Hati. Hati dibenahi, 1, syukur kepada Allah, 2, menerima takdir yang telah ditentukan Allah, bahagia orang itu. Kalau sudah syukur, bahagia. Bukan orang bahagia itu bukan berapa banyak nikmat, tapi berapa banyak syukur. Semakin banyak syukurnya, semakin bahagia dan ridho menerima takdir Allah. Ibu misalnya sudah sekarang laki sudah pensiun, ridho Bu, jangan lagi bermamai. Aku nyesal kawin dengan kau. Semalam nyaman ya begagi, wah ini pensiun sedikit jadi. Sudah Bu, ridho aja, sudah ridho. Ikam nih aja sudah tua, sudah pensiun kada berduit. Ya Allah, hai. Jika kau diulang kembali kada aku kawin dengan kau. Mana kau diulangi lagi? Ridho lah, sudah menerima takdir Allah. Di balik semua itu ada hikmah yang terkandung yang kita kada ketahui, ya. Bu, dapat laki hirang kurus kada bungas kada bagawi gaji murah, pian jangan mengeluh kepada Allah. Di balik itu ada hikmah. Apa hikmahnya, Pak? Kalau laki hilang, pian kada cari. Kalau laki berjalan, pian tenang di rumah. Jorang Bu aja, Bu kada nyari suaminya kah? Enggak. Kada takutan diambil janda kah? Kada. Mana juga orang hendak kada berduit kurus hirang tu aja. Aku gin telanjur nere. Nah, itu dibalik hikmahnya. Coba pian dapat laki kayak ulun yang ganteng nih, pian. Kada tenang di rumah, takut bini ulun. Buktinya biniku nyesal menyusul ke sini. Ya Allah, kan semua ada hikmahnya. Asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Baik menurut kita, boy, belum tentu menurut. Jelek menurut kita, Pak, belum tentu menurut
Bapak sudah pensiun, bagi Bapak mungkin ini jelek, tapi ada hikmah yang terkandung yang kita tidak tahu. Saya mau tanya apa? Orang digigit anjing baik atau buruk? Oh, jawab aja Pak, salah enggak apa-apa. Bu, orang digigit anjing baik atau buruk? Buruk. Siapa mau digigit anjing bebungol tambuk baik? Tapi menurut kisah ini Bu, baik. Ada seorang laki-laki yang jomblo. Jomblonya kelas kakap. Ujar bahasa kami itu Ayahanda Haji Bahrudin, hai bujang lapuk. Umur 40, kada dapat bini. Berdoa satu hari, ya Allah, kirimkan aku seorang perempuan yang cantik jelita. Kalau bisa ada mobilnya, kalau bisa sudah ada rumahnya, kalau bisa sudah ada jabatannya. Kada tetanggung minta si dini, pantas saya bujang lapuk kada sesuai dan seorang. Ya kan? Ini yang bujang-bujang nih lah. Amun hendak dengan orang tuh baca ceramin sedikit. Mau pas-pasan yang dihendaki kayak ayu ting-ting. Mana mau orang. Oh, itu sudah survei membuktikan walai. Kawanku di pondok Haji Barudin hendak dengan bibinian bintang kelas. Bungasnya pokoknya ya, tapi lebih bungas bini ulun nih, Pang. Nah, ini Pang ceramah di hadapan bini nih serba salah. bisa jadi masalah kena beli ke hotel itu nah. Lebih cantik bini ulun gitu nah. Jadi jar kawan wajar apa jar ulun, tolonglah diriku nih jar. Kenapa aku diserang penyakit rindu dengan siapa? Aku jatuh cinta walai dengan seseorang perempuan yang ada di kelas kita itu. Siapa namanya? Ini. Oh, maklum hatiku. Bebinian yang bungas itu dihandakinya. Kawan nih pas-pasanmu, ha? Ulun nih salah satu orang yang pandai menulis surat, Pak. Jadi kata-kata Jainuddin dan Hayati itu ulun pakai. Jadi jar kawan tuliskan Pang surat. Ya. Kutuliskanlah surat tuh ya. Bahari zaman surat. Setelah nulis surat Pak, suruhnya aku pulang, mengantarkan. Bungolnya Joko kawan nih. Ku antarlah dengan bibinian yang bungas tuh. Nih Joko ada surat dari kawanku tuh namanya. Bukannya Sarik pian, bagus biniannya. Iya kah, makasih lah. Ilam hatiku bungolnya. 3 hari kada dibalas. Ya kawanku, kenapa kada dibalas? Mana aku tahu aja kok. Dalam hatiku, betul nggak diterimanya. Sekali hari keempat Pak membalas. Ustaz, sampaikan ke kawan pian lah yang semalam yang aduh matiku nih kacau nih. Aku datang Wan nih ada. Oh senangnya Pak sampai sujud syukur. Joko jangan sujud syukur dulu, baca dulu apa isinya. Kayak yakin gitu nah kawan tuh. Jadi biar pas hendak dibuka jarnya, jangan dibuka di sini aja. Kalau pina ada guru, kita kemana aja kok kita buka? Kita masuk ke WC aja di sini. Jadi masuk ke WC, dibuka tuh surat, kan ada suratnya, amplopnya aja. Ujar kawan, mana suratnya? Mana kau tahu ujarku? Saya ku periksa, alhamdulillah ada peraut pensil bahari itu Pak. Halus, kan ada kacanya. Ujar kawan, apa maksudnya leh ya? Ini Joko kau suruhnya berceramin. Nah, jadi kita meminta tuh sesadang lah, sesuai dengan kita lah, itu nah, ya Kak. Jadi seorang yang jomblo tadi minta bini yang sudah rumah ada mobil bagaji. Doa tanpa ikhtiar inya sadar tidak ada gunanya. Habis berdoa langsung keluar rumah mencari bini yang bungas. Alhamdulillah, hanya membuka pagar diijabah doanya, dari hujung sudah ada yang menyasah Pak. Tapi yang menyasah sambil menggonggong. Anjing tetangga Pak. Diikutnya dibatis parah boy, diopname di rumah sakit, mengeluh kepada Allah, ya Allah aku minta bini bukan minta anjing, walaupun anjingnya anjing betina, tapi aku minta bini. Mengeluh, ini kada tahu apa hikmah semua itu. Yang merawat seorang perawat cantik jelita jatuh cinta di pandangan pertama gara-gara digigit. Nah ini yang belum dapat bini misalnya hari ini esok cari anjing lah. Sorong batis tuh, nah ikut nanti. Kalau dapat dokter bini kada dapat ribies iya. Ini maksudnya dibalik sesuatu yang terjadi itu ada hikmah yang terkandung yang kita tidak
Yang penting apa? Syukur. Hidup pas-pasan, hanya menikmati gaji pensiun. Alhamdulillah. Kebahagiaan kan di hati, bukan di uang yang banyak. Walaupun pada kebanyakannya duit itu bikin senang, tapi tidak semua orang. Ya kalah. Alhamdulillah hidup miskin. Alhamdulillah. Ibu, bu, kita bu di dunia ini bikin pusing itu bukan orang lain, tapi kita sendiri loh, bu. Betul nggak, bu? Memaksakan sesuatu yang tidak kita mampu itu bikin pusing. Apalagi melihat tetangga. Aduh, pusing, bu. Tetangga nggak usah dilihat, bu. Kita aja. Apalah? Apa jar guru tongkal? Pandang fungsi jangan geng. Pandang fungsi jangan geng. Tetangga misalnya lauk makannya undang galah, kita mau beli nggak ada uang, nggak usah maksakan. Kalau kawan beli undang galah, kita beli undang papai. Kan sama aja undang. Ya kan? Undang galah, yang penting fungsinya apa, Bu? Makan kain kenyang. Yang undang galah kenyang, yang undang papai kenyang. Lagian rasanya yang berbeda cuma di sini aja di mulut. Setelah lewat sama. Bahkan kalau yang makan undang papai bihira di sungai, yang makan undang galah pun beol di sungai. Kemudian larutlah yang dua itu. Bisakah pian membedakan mana undang galah, mana undang papai? Sama pada bau, sama pada kuning, ya kan? Pandang fungsi jangan. Ibu misalnya duduk di majelis atau apa, tas ibu yang murah, yang satu mahal. Nggak usah iri, Bu. Orang tas 5 juta wajar, suaminya dewan. Kita misalnya pensiunan, kada kawan nukar 5 juta, lari ke 35-an. Kan sama aja. 35 tas, yang 1 juta tas. Yang 35 bisa bawa buku Maulid Yasinan, yang mahal bisa bawa buku Maulid dan Yasinan. Memang sama pada tas, dan ada kelebihan, ada kekurangan. 35 memang ada kekurangan, seleting pacul terus. Tapi kan jadi masalah. Kalau pacul nukar lagi. Nah, adapun tas memang yang mahal ada kelebihan, mungkin kuat dan bagus, tetapi ada kekurangan juga. Tas yang 35 ada kekurangan, ada kelebihan. Apa kelebihannya, Bu? Amun tas pian 35, amun undangan nang kayak ini nih, apalagi manakipan, nyaman memasukkan wadah. Tuh nah gala buah tuh masukkan. Kan nyaman. Tapai licak tuh gin masukkan sini. Ujar orang kada rigat kada apa-apa aja, mun rigat nukar pulang aku ke 35 aja. Coba mun tas haji mahal. Ji kada masukkan bingka kah? Licak tas kok aja sini. Kan ada kekurangan, ada kelebihan. Simpel kada hidup. Simpel, Bu, hidup. Tenang ada hidup. Tenang, tergantung kita. Jangan meulah pusing kepala lah, Bu lah. Kita misalnya hidup susah, alhamdulillah. Kenapa? Kalau hidup susah, pikiran kerja yang dipikirkan. Ya kan? Misalnya pian kerja berkabun sawit, amun sawit murah, pian kada pusing. Coba lihat orang kabun sawit, kalau sudah murah, tumbur. Aduh, ya, sawit murah pupuk naik. Amun yang kada bersawit, mana ada? Kalau ada orang kada bersawit, tumbur juga nangka itu tuh orang bebungulan namanya. Sawit kereda, tapi aduh, ya sawit murah. Padahal kada bersawit, tuh bungulan namanya. Kereda pikiran, Pak. Atau pian susah kereda bisnis. Adalah yang pian pikirkan. Nggak ada. Kalau orang sugih banyak bisnis, banyak pikiran, banyak aduan, banyak karyawan, pusing nggak ada kepala? Pusing. Makanya orang susah tuh nyaman hidup. Lagian sekarang nih, mohon maaf lah. Orang sugih, kalau bahari itu orang susah berhutang. Wayang ini orang susah kereda hutang. Yang banyak yang berhutang orang sugih. Ada percaya, lihat ya DBRI itu pian. Haji anu. Mana ada orang susah? Bukan kada hendak berhutang, orang kada hendak menghutangnya. Lah boleh. Kalau orang kan yang sugih berhutang ada sertifikat. Mun orang kita susah hendak berhutang, apa yang digadaikan? Sertifikat rumah kadida. Ada sertifikat vaksin, mana mau orang. Tapi dengan sebab itu alhamdulillah kita karada tenang pikiran. Makanya orang susah tuh, Pak, di mana aja ba anda kerabah guring, babantal ka mengarok guring, di pelantaran tuh gin guring. Maka saking pengguringnya orang susah tuh dengar ceramah gin guring. Jadi mau ada yang guring di belakang tuh orang susah tuh. Nabi
Nabi itu Bu tenang hidup. Rumah kecil, tidur beralaskan pelapah kurma. Jadi kalau Nabi bangun berbekas belakang Nabi itu. Tapi kenapa keluar dari lidah Nabi baiti jannati? Rumah tanggaku surgaku. Kenapa? Di dalamnya penuh dengan ketaatan, penuh dengan adab, penuh dengan akhlak antara laki dan bini. Nah, jadi kita dua laki bini nih pian, nyaman aja hidup. Kalau saling paham, saling mengerti, kada bakal lahi. Andai kata bakal lahi setumat aja. Kada suah bakal lahi, kada bataguran sampai sebulan tuh kada ada. Kenapa? Karena saling memahami. Karena kunci orang berumah tangga tuh dua aja Pak. Kalau pengen sampean bahagia. Apa Bu? Bapak kerjakan apa yang disenangi istri, istri kerjakan apa yang disenangi suami. Kadang mau bakalahi. Bujur ada Pak? Kita Pak, kerjakan gawi yang disenangi bini. Bini ketujuh belanja, belanjakan. Istri suka shopping, shoppingkan. Kalau ada uangnya, kalau bini hendak emas, belikan. Kada bakalan bini marah. Bujur kada Bu? Bujur kada Bu? Tapi ibu kalau bisa begitu juga. Apa yang disenangi kami, kerjakan. Kalau kami ketujuh kopi, ulahkan. Kalau kami suka tapai, tapaikan. Kalau kami ketujuh apam, apa bukan? Amun kami hendak begini. Ada aja yang mepandir, tinjakan guru aja. Nah itulah kada adilnya Bu pian tuh dengan kami. Pian tuh kada mau merasa bersalah. Kami harus salah. Ya Allah Bu. Makanya film Indosiar tuh kada setuju ulun judulnya. Jeritan seorang istri itu fiktif. Yang fakta itu jeritan seorang suami. Kada percaya? Nih mau jeritan. Kita nih Pak serba salah. Kadang lakian nih amun di luar jadi macan. Oh dengan orang, Kapolres pun kalau di luar sama bawahan, kamu, wah, coba mun sampai ke rumah jadi kucing. Yang di luar kamu tuh pas sampai ke rumah, jadi ini. Termasuk penceramah juga. Ada yang lah. Salah. Kami itu bukan takut lah sama ibu tuh Bu, cuman nggak mau munyak. Sekalian pun kami 1000 ampuni. Mudah-mudahan pian jadi istri yang salehah. Rumah tangga Nabi itu Bu, damai bahagia. Ibu kalau pengen jadi istri yang baik, coba lihat istri pertama Nabi Muhammad siapa? Siti Khadijah, yang bergelar Ummul Mukminin. Lihat Siti Khadijah. Pian baca manakibnya. Khadijah tuh Bu, kalau Nabi Muhammad SAW disakiti Khadijah yang di depan. Karena Khadijah seorang kaya yang disegani ketika itu. Apabila Nabi kita Muhammad dihina, maka Khadijah yang muji. Kalau kawa Bu jadi bini kayak itu. Ini terbalik. Namun sudah orang menghina lakinya 4 menghina aja. Yang aja laki aku sambat orang hirang, disir hilang tuh aja. Ini bini kayak apa kayak ini? Orang menlaki sambat orang yang, aku sambat orang hirang ada apa-apa yang biar pian hirang tapi hirang kereta api, walau hirang banyak yang menanti. Terhibur juga hati kami ini, Bang. Jadi kami ini jangan terlalu ditekan. Kenapa? Karena wajah ini banyak janda, ulun kada aneh. Kenapa? Laki itu belum saatnya mati. Kenapa? Karena tertekan. Jadi mun pian hendak laki itu panjang umur jangan ditekan. Ya kan? Jangan dimamai terus. Apalagi kami uyu-uyu datang begawi lah langsung mana HP. Nah, itu makin tertekan kami itu. Pian tahu lah, tatkala pian memeriksa HP kami, disitulah jantung kami hendak putus. Mungkin jadi mau hendak laki pian lakas mati periksa aja terus HP-nya. Itu kan lawas janda pian. Jadi jangan ditekan. Khadijah itu sayang dengan Nabi. Nabi apabila ke Gua Hira beribadah, siapa yang ngantar makanan? Ini yang sholat umroh, kayak apa tingginya Gua Hira? Yang sudah ada akses, tepaluh kita naik. Dulu belum ada akses. Khadijah lah yang membawa makanan kepada Nabi Muhammad ke Gua Hira, padahal Khadijah lagi mengandung. Hartanya habis
silahkan ya Rasul, kau pakai harta ini untuk perjuangan agama. Jadi Khadijah tuh berjuang, berkorban bukan sekedar dengan uang, jiwa raga dikorbankan untuk suami tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pakai dengan bini baik-baik juga. Iyalah boleh. Nabi memanggil Aisyah tuh Humairah, artinya pipi yang kemerah-merahan. Pian manggil bini cari yang kelebihannya, jangan kekurangannya. Misal bini mancung, hoi mancungku, itu kan kelebihan. Jangan pesekku, itu kekurangan. Hah? Ya kan? Panggil dengan kelebihan. Karena bini suka dipuji, tapi kami pun suka dipuji, boy. Maka dari itu sayangilah kami ini. Jangan pian terus hendak minta sayangi. Laki itu kalau diberi semangat, masya Allah. Dan pian apabila memberi semangat bakti dengan suami, pahala luar biasa. Pian mau urus laki, andai kata pian hendak beramal untuk mencapai surganya Allah, cukuplah di dalam rumah melayani suami, itu cukup untuk pian menuju ke surga. Bayangkan, satu gelas air teh yang sampean bikinkan dengan hati yang ridho, maka satu gelas itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Itu segelas, kayak pun sedrum. Dengan hati yang ridho, kada bemamai. Nangar kabo, nangar lah telinga lah. Jangan mengolahkan banyu sambil itu bukan madamkan api neraka, menyalakan dia. Sebungol-bungol laki tetap pian taat dengan laki, pian taat kita dengan laki, bu. Nah, ayo jangan bemamai terus. Tiap hari bemamai ya tuh panglang berhendak laki mati jangan tapi bemamai kan gitu. Jadi di laki anak begawi siap makan, yang ulun suapi yang lah, yang anak minum kopi kah, apalagi laki hendak tugas misalnya, Pak tunggu dulu, cium tangannya, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yang uang nomor terakhir, yang penting sempian datang dalam keadaan selamat, hatiku sudah bahagia. Ngon suami sudah dikeitukan tuh. Andai kata laki pian pemanen sawit, kada dicium dapat 2 kilo, cium ya seton dapatnya. Baik semangat, ya kan? Lagian mencium laki itu pahala. Yang berdosa tuh mencium laki tetangga. Cium tangan suami pahalanya nang kayak orang mencium Hajar Aswad yang ada di Mekah. Pian jangankan umroh, jangankan mencium, ke Mekah aja ada suah. Nah, Hajar Aswad di rumah itulah yang dicium. Hajar itu Pak artinya hitam, Aswad itu artinya batu yang hitam. Nah Bu, kalau laki pian hitam, itulah Hajar Aswad sebenarnya. Cium laki itu cium laki. Kemudian jagalah laki itu dengan adab, makannya, pakaiannya. Memang Bu, Bemasak itu bukan kewajiban istri. Bertapas bukan kewajiban istri. Ngurus rumah bukan kewajiban istri. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah, betul katanya Pak. Tapi ibu kewajibannya dua. Taat dengan Allah, taat sama suami. Jadi kalau kata suami nyapu, nyapu. Kalau kata suami masak, masak. Sama. Kembali lagi ya. Nah, itu ladang amal. Seberapa banyak baju kotoran yang jatuh dari cucian ibu, maka seberapa banyak itu pula dosa ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena taat dia dengan suami. Alhamdulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yuk umpati akhlak rumah tangga Nabi kayak apa? Tadi kan ibu-ibu, ini sekarang bapak-bapak. Pak, kita dengan bini harus paham dan mengerti. Kalau kita paham dan sadar bini kita tuh mak lampir, maka jangan sekali-sekali membangunkan mak lampir. Karena kalau mak lampir bangun, Gunung Merapi hancur. Artinya jangan suka bikin marah bini ini kasihan. Ulun lamun bini ulun tuh guring, ayang nih guring, kulihat bini kata, "Oi, aku sedihnya, kasihannya ya, naik kau uyuhnya dari pagi begawi." Loh, yang capek tuh istri loh Pak. Kita kerja di luar kan walaupun berat, tapi kan ada jam dan waktu. Kalau ibu nih ada waktunya, betul nggak ada Bu? Dan kerjaan yang nggak pernah habis ibu-ibu. Sekarang ulun tanya, orang bangun pagi 99% yang dulu bangun siapa? Ibu. Ibu kalau bangun pertama kali kemana nuju? Dapur, hidupkan kompor, nanggar banyu, mulakan banyu gasan laki. Laki masih aja mengorok guring.
Setelah subuh nah aja bini yang bangun kopi di atas meja. Habis maulah kopi, bini apa yang digawi? Memasak, betapas, basuh piring dan lain sebagainya. Kada kerasaan maghrib ari. Jujur kah, Bo? Maghrib kena habis isya hendak guring kada kawa guring, amun ba anakan halus. Nah, menyusui anak yang halus lagi. Bujur kada, Bo? Anak kada guring, umah kada guring juga. Nang abah mengaruk sudah guring. Kita guring sudah berdahulu. Bini kada kawa guring. Kenapa? Anak yang disusui belum guru. Belum tidur. Pas jam 10 malam, Pak, anaknya sudah tidur, baru ibunya tidur. Tapi kaget pas jam 12 melihat anak yang menyusu tadi berjanggut. Auzubillah ya bini. Kenapa anakku berjenggot? Kali disintari halau abahnya. Nah abahnya pulang disusui, kada guring pulang. Maka kalau yang berjanggut nih menyusu kada mau ampih. Kesian nggak ada dan bini Pak? Kesian. Tapi ini amalan Pak. Kalau bini sudah guring, kalau inya sudah tanganga guring, ini amalan. Jangan tertawanya jujuran. Parakilah mulut pian dengan mulutnya, sedotlah napasnya. Sebelum menyedot bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Jangan napas. Qul huwallahu ahad, samad lam yalid walam yulad. Habis itu, insya Allah bini itu kada bamamai esoknya. Ini amalan bini kada bamamai. Tapi jangan ngamalkan malam ini ya Pak ya, karena dia sudah tahu kada bakalannya berdulu guring. Awan kalau hendak ngamalkan itu, kalau bisa bini guring suruh bisikat gigi dulu balah. Kopi nasi yuk kita. Amalan laki supaya kada layau ada boy. Kada adil mun laki yang jadi bari. Apabila suami pian tidur, tempelkanlah tangan kanan kada ada kirinya, baca inna anzalna fi lailatul qadar. Insyaallah laki kada layau. Survei membuktikan sudah. Ada orang mengadu dan ulun laki ulun layau. Joko bacakan itu. 1 minggu datang. Guru ya, apa ulun? Alhamdulillah kalau laki kamu kada guru ay tambah banget ya. Joko tambahi pulang Joko. Amalan itu kan mau pang bayi seminggu. Setidaknya 40 hari. Baca 40 hari Joko. Datang 40 hari pulang. Kayak apa Julun? Anu ka guru anu masih banget guru itu. Julun gini aja, ganti aja surahnya. Jangan inna anzalna. Apa guru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man mampus laki kamu juga kanan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Yang terakhir, kenapa kita ngadakan ini Bu? Membuktikan bahwa kita menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Terakhir, ulun mengisahkan hikayat Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat menangis, terseduh-seduh menangis, sampai-sampai terdengar oleh para malaikat yang ada di atas langit. Begitulah kalau orang yang dicintai itu Pak. Kalau dia menangis, malaikat tempat nangis. Orang yang dicintai Allah. Kalau dia senang, malaikat ikut senang. Beda dengan kita nih. Kalau kita menangis, malaikat tertawa. Rasakan ya malaikat. Ya kan? Kalau kita tertawa, kadang malaikat sedih melihat. Nabi, ujar Allah Ta'ala, hai Jibril turun, sampaikan apa yang ditangiskan kekasihku Muhammad. Bukannya Allah kada tahu lah. Datang Jibril, ya Rasul, kenapa pian menangis? Ujar Nabi, Jibril, aku menangis melihat firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya begini, nanti suatu saat di hari kiamat maka seluruh umat akan didirikan di hadapan Allah, diminta pertanggungjawaban. Konon katanya Pak, yang paling ditanya kena di hadapan Allah adalah Nabi Isa ibni Maryam. Nabi Isa didirikan dan Allah mengatakan, hai Isa ibni Maryam, sebelum waktu engkau memimpin umatmu, pernahkah engkau mengatakan setelah engkau tiada kau suruh umatmu menyembahmu dan menyembah ibumu? Gemetar Isa ibni Maryam demikian. Lalu ujar Isa, ya Allah, aku mengatakan apa yang pernah kau sampaikan. Aku tidak pernah menyuruh menyembah aku. Tapi ya Allah, tatkala engkau ambil aku dari sisi mereka, aku tidak tahu lagi, karena aku tidak bisa memberikan arahan sehingga mereka menyembah selain engkau ya Allah. Takutan benar Nabi Isa. Yang kedua, ujar Nabi Isa, sekarang terserah pian, hamba-hamba engkau
itu adalah yang engkau jadikan. Kalau nya berdosa, kalau hendak pian siksa, siksa. Kalau pian hendak ampuni, ampuni, karena itu hamba engkau. Yang ditangiskan Nabi kita Muhammad, dua perkataan pernyataan daripada Nabi Isa ini. Jibril, aku tangiskan, aku kada sanggup apa yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada Allah tu, aku kada sanggup terhadap umatku, aku ada sanggup. Aku kada kawa memadahkan kena tatkala umatku ni disiksa. Kemudian aku mengatakan, ya Allah terserah pian aja umatku tu berdosa, anak pian siksa, siksa. Aku kada mau kayak itu. Aku kada mau. Aku pengen umatku tu dari dunia sampai ke akhirat di bawah pengawasanku, harus selamat. Satu pun tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Ayo cintanya Nabi kita Muhammad SAW dengan kita, Bu. Memikirkan kita. Makanya ada dalam ungkapan Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Hayati, hidupku kebaikan bagi kalian, dan matiku pun tetap kebaikan bagi kalian. Artinya Nabi membawa kita dari hidup kita ini untuk diarahkan agar supaya selamat sampai hari pembalasan. Yang paling sibuk di akhirat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sibuk ke yaumil hisab, Nabi sibuk ke jembatan Shiratal Mustaqim. Sibuk. Kenapa? Kalau ada satu umatnya yang senantiasa bermasalah di dalam melewati semua persidangan Allah. Kalaulah kita ditimbang berat sebelah kiri, ada Nabi Muhammad, kita diakui sebagai umat, maka yang sebelah kiri akan menjadi berat sebelah kanan karena pertolongan Nabi Muhammad. Kalau kita jembatan Shiratal Mustaqim kada kawal lalu, ada Nabi Muhammad, Nabi akan nolongi kita. Dengan syarat kita dikenali Nabi sebagai umat. Bagaimana cara kita dikenali Nabi sebagai umat? Berbanyak bersolawat menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan pagi menjelang siang ini menurunkan rahmat dan berkah, dan kita berataan mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahan. Minta halal, minta maaf kepada terutama kepada Ayahanda Ulun Haji Bahrudin dan seluruh jemaah yang hadir pada pagi hari ini, bukan menggurui tapi saling bernasihatan di dalam kebaikan. Kemudian terakhir ada kekawanan itu pian nak membawa banyu Zam-Zam. Kalau pian hendak silahkan aja takun seorang di situ, karena air Zam-Zam apa? Al Zam-Zam masyuribalahu. Zam-Zam akan menjadikan sesuatu sesuai yang kita niatkan. Kalau ada penyakit niatkan untuk sembuh, kalau ada untuk anak dan lain sebagainya niatkan saja, maka Zam-Zam sesuai apa yang kita niatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama peringatan Maulid. Alhamdulillah Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisarinya dan bisa melaksanakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kami mohonkan kembali kepada Ustaz Ya, supaya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.